Shalom, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Alexander Sinaga, NPM 19061 111020, Prodi Agroteknologi. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Dharma Agung. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah agroekosistem. Kebetulan saya lagi berada di persawahan padi, tepatnya di Pangururan, Kabupaten Samosir. Di sini saya akan mereview ataupun menjelaskan keseimbangan area pertanian yang ada di sini. Saya akan juga akan menjelaskan pola pertanian yang ada di sini. Jadi pola pertanian yang ada di sini yaitu pola tanam monokultur, di mana pola tanam monokultur adalah pola tanam yang hanya menanam satu jenis tanaman saja. Di sini dapat kita lihat tanaman yang ada di sawah ini cuman ada padi. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, meskipun mengacu pada tanaman budidaya. Selain itu, kita juga dapat melihat hama yang ada pada persawahan padi. Salah satunya adalah hama keong. Keong mas merupakan hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra produksi pangan. Umumnya, keong merusak tanaman padi yang baru ditanam. Selain itu, kita juga dapat melihat telur keong mas yang dapat dimanfaatkan sebagai JPT atau zat perangsang tumbuh karena kandungan karotenoid yang tinggi. Dapat kita perhatikan juga di sekitar padi terdapat OPT atau pengganggu tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hama yang lain yang ada pada persawahan padi, seperti contohnya hama belalang. Jadi pada pengamatan kali ini, saya menemukan jenis belalang hijau dan jenis belalang coklat. Belalang dapat merusak tanaman padi karena dapat menggerek daun padi pada fase vegetatif dan regeneratif. Selain belalang, masih banyak lagi hama seperti walang sangit, penggerek batang, dan lain-lain. Oke, setelah saya menjelaskan tentang hama, saya juga akan menjelaskan tentang irigasi atau pengairan pada persawahan padi di sini. Berdasarkan tujuan, kita ketahui bahwa irigasi persawahan merupakan irigasi memberi air ke sawah atau lahan tanaman lainnya. Di persawahan Pangururan, jenis irigasi yang diterapkan adalah irigasi permukaan, yakni mengambil air sungai atau air danau, kemudian dibendung dan disalurkan melalui pipa ataupun parit. Selain itu, ada juga yang menggunakan irigasi pompa air. Selain mengandalkan air sungai ataupun danau, petani juga dapat mengandalkan air hujan untuk tanaman yang mereka budidayakan. Biasanya petani yang mengandalkan air hujan disebut lahan tada hujan. Keseimbangan ekosistem sawah dipengaruhi oleh interaksi antara komponen ekosistem di dalam sawah itu sendiri, seperti komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sawah. Contoh komponen abiotik adalah tanah, bebatuan, cahaya matahari, udara, dan air. Sawah merupakan budidaya atau tempat bercocok tanam petani. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang berada di ekosistem sawah. Sekian hasil dari pengamatan saya tentang persawahan padi. Terima kasih. Shalom.